Saya dari kelas 4A. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan cerita yang berjudul Kisah Semangka Emas. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah Min 2 Pasaman Barat dan Bapak Ibu Majelis Guru serta karyawan-karyawati Min 2 Pasaman Barat. Dan yang sangat saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri yang menilai saya pada kesempatan kali ini. Dalam cerita dan tak lupa juga yang sangat saya sayangi kakak-kakak, adik-adik, teman-teman semuanya. Dalam cerita ini ada 4 tokoh. Tokoh yang pertama, halo, namaku Dermawan. Tokoh yang kedua, namaku Muzakir. Tokoh yang ketiga, halo, namaku Nenek. Tokoh yang keempat, itulah keempat tokoh tadi. Ayo kita simak kawan-kawan. Mari, ayo kita simak ceritanya kawan-kawan. Hari ini Dermawan dan Muzakir ingin ke makam ayahnya. Setelah sampai di makam ayahnya, tiba-tiba datang angin kencang. Angin tersebut membuat guguran bunga temboja berhamburan tepat di bawah makam ayahnya. Kak Muzakir, ayo kita pulang sebelum hari gelap, karena aku masih ingin ke kebun. Baiklah Dermawan, ayo kita pulang. Sepulang dari makam ayahnya, seketika Dermawan teringat sesuatu. Aku jadi teringat masa kecil kita dulu ya Kak. Dulu di hutan ini kita sering berjalan dan bermain bersama. Tetapi kakak terlalu sibuk dengan berburu burung, lalu memamerkan hasilnya kepada ayah. Ayahmu jarang sekali mengakui kehebatanku. Ayahmu malah mengobati burung itu. Setelah mereka bercerita, tiba-tiba, apa itu? Lalu Dermawan pun mengambil burung itu. Sepertinya ini seekor burung pipit. Iya, sepertinya ia kena tembak si pemburu. Kalau begitu, kita makan saja dia. Lumayan untuk makan siang. Jangan kamu Zakir, sebaiknya kita rawat saja dia. Kasihan. Kita rawat saja lah. Kau
Begitulah sifat dermawan. Begitulah sifat dermawan. Dia tidak sombong, dia tidak pelik dan tidak angkuh. Tetapi berbeda dengan sifat Muzakir. Muzakir memiliki sifat sombong, pelit dan angkuh. Sesampainya di rumah, dermawan mengobati burung pipit tersebut. Semoga obat yang kuracik bisa menyembuhkan burung pipit ini. Lalu dermawan membawa burung pipit ini ke rumahnya. Keesokan harinya, burung pipit itu berkicau. Dan dermawan mendengar kicauan burung pipit tersebut. Ternyata si burung pipit tersebut dia sudah sembuh dan ia ingin terbang lagi ke langit. Dermawan pun membebaskannya. Lalu dermawan pun membawanya keluar rumah dan burung pipit itu terbang sambil mengucapkan lalu hendak dermawan ingin memasuki rumahnya, tiba-tiba burung pipit tersebut kembali lagi. Hah? Burung pipit lagi? Mau apa kau kesini burung pipit? Lalu burung pipit tersebut memberi dermawan satu benih semangka. Terima kasih ya burung pipit. Sampai jumpa. Lalu dermawan membawa benih tersebut ke kebunnya. Sesampai di kebunnya, ia menanam benih tersebut. Bismillah, semoga benih yang aku tanam bisa cepat tumbuh. Lalu dermawan pun pulang. Keesokan harinya, dermawan pun pergi lagi ke kebunnya. Untuk menyirami tanaman tersebut. Sesampai di kebun, betapa terkejutnya dermawan melihat hal ini. Ternyata benih yang ia tanam kemarin sudah tumbuh dan sudah berbuah. Hah? Tidak mungkin, benih yang aku tanam kemarin sudah tumbuh dan sudah berbuah. Lalu dermawan pun membawa buah semangka tersebut ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia membelah buah semangka tersebut. Setelah ia membelahnya, keluarlah pancaran cahaya yang sangat terang di dalamnya. Lalu dermawan pun melihat isi semangka tersebut. Betapa terkejutnya dermawan melihat isi semangka tersebut. Hah? Yang benar saja, isinya kilauan emas. Wah, terima kasih si burung pipit. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Lalu dermawan mengambil sebagian emas yang ia dapatkan tadi dan ingin membagikannya kepada warga yang membutuhkan. Lalu dermawan pun berjalan ke rumah. Lalu
Lalu nenek pun pergi melanjutkan perjalanannya. Sedang nenek itu berjalan, lalu ia menemukan Muzakir. Hai nenek tua, mengapa kau terlihat senang sekali? Apa kau baru mendapatkan uang? Kalau kau mendapatkan uang, bawa sini uangnya. Itu untuk membayar hutangmu. Tidak nak Muzakir, ini hanya sekantung beras yang diberikan oleh adikmu Dermawan. Kalau begitu, emangnya Dermawan itu dia kaya apa? Untuk makan sehari-harinya saja dia susah. Lalu nenek tua itu menceritakan apa yang dialami oleh Dermawan. Sebenarnya Dermawan mendapatkan emas dari si burung pipit. Lalu Dermawan menanam benih tersebut. Dan keesokannya Dermawan ingin kembali ke kandang untuk menyirami semangka tersebut. Tetapi semangka tersebut saja berbuah. Lalu Dermawan membawanya ke rumah dan membelanya. Ternyata dia membelanya. Ternyata isi dalam semangka itu adalah emas. Muzakir tidak percaya apa yang dibicarakan nenek tadi. Lalu Muzakir pun berpikir sejenak. Lalu Muzakir merasa sadar sepertinya yang dibicarakan nenek tua itu benar. Sepertinya yang kau bicarakan tadi itu benar ya, Nek. Kalau tidak benar, awas saja kamu. Baiklah Muzakir, kalau begitu aku pulang dulu ya. Lalu nenek tua itu pulang dan Muzakir berjalan sendirian ke hutan. Sesampainya di hutan, ia mencari-cari si burung pipit tersebut. Lalu ia menemukan burung pipit tersebut. Ia mengambil ketapelnya dan lalu menembakkan burung pipit tersebut jatuh dan ia dengan senang hati mengambil burung pipit tersebut. Lalu ia berlari kesenangan ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia merawat burung pipit tersebut. Persis seperti apa dilakukan Dermawan. Sebagai imbalannya, burung pipit itu sembuh. Ia juga memberi Muzakir satu benih semangka. Lalu Muzakir dengan senang hatinya berlari ke kebunnya untuk menanam benih tersebut. Lalu ia menggali tanah yang sangat dalam dan memasukkan benih tersebut. Setelah itu ia pulang berlarian dengan seengahnya. Keesokan harinya ia kembali ke kebunnya. Lalu ia kembali ke kebunnya. Ia betapa terkejutnya ia melihat semangka tersebut sudah tumbuh dan sudah berbuah. Aku tidak yakin, ternyata ini benar. Dengan senang hati, Muzakir pun membawa buah semangka tersebut ke rumahnya.
tersebut. Selesai ia memperlakukan semangka tersebut. Bukannya pancaran emas yang keluar, tetapi hewan-hewan yang berbisa seperti belatung, lipan dan hewan berbisa lainnya. Seketika Muzakir pun terkejut dan ia berlari sambil meminta tolong. Tolong, tolong, tolong! Sampai di sinilah kisah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada dalam kisah saya kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Jadi pesan moral dalam cerita tersebut, jangan iri terhadap rezeki orang lain dan kita juga tidak boleh sombong. Assalamualaikum warahmatullahi